Dulu, kita mudah sekali bercerita. Sedikit sedih, langsung mencari teman, sedikit kecewa, langsung mengeluh, sedikit lelah, langsung ingin didengar. Namun semakin dewasa, semuanya berubah perlahan. Kita mulai belajar bahwa tidak semua orang benar-benar mengerti. Tidak semua orang punya waktu untuk mendengar. Dan tidak semua luka bisa dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, banyak hal mulai dipendam sendiri. Kita tetap tersenyum, tetap bercanda, tetap terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam diri, ada banyak pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, ada kecewa yang hanya disimpan diam-diam, ada malam-malam panjang, di mana kita hanya bisa memikirkan semuanya sendiri. Dan anehnya, semakin dewasa semakin kita terbiasa berkata, "Aku nggak apa-apa." Bukan karena benar-benar baik-baik saja, tetapi karena tidak tahu harus bercerita ke siapa lagi. Stoik memahami hal ini, bahwa hidup memang akan membawa manusia pada fase sunyi. Fase di mana kita belajar menanggung banyak hal sendirian. Namun Stoik juga mengingatkan, menjadi kuat bukan berarti harus mematikan perasaan, karena bahkan jiwa yang paling tenang pun tetap bisa merasa lelah. Video ini bukan tentang menyuruhmu terus memendam semuanya, tetapi tentang memahami bahwa kamu tidak sendirian dalam rasa lelah yang diam-diam itu. Karena di dunia sekarang banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berjuang sendirian di dalam pikirannya sendiri. Dan mungkin alasan kita merasa begitu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu lama menjadi tempat sandaran untuk semua orang, tanpa punya tempat bersandar untuk diri sendiri. Semakin dewasa kita semakin mengerti cara menyembunyikan diri. Kita tahu kapan harus tersenyum. Kita tahu bagaimana terdengar kuat. Kita tahu cara berkata, "Aku baik-baik saja," meski hati sedang tidak tenang. Dan lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Kita mulai memendam semuanya sendiri. Masalah pekerjaan dipikirkan sendiri. Tekanan hidup ditahan sendiri. Kekecewaan disimpan sendiri. Karena kita takut dianggap lemah. Takut merepotkan orang lain. Takut tidak dipahami. Akhirnya banyak orang memilih diam. Bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena terlalu sering merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti. Stoik mengajarkan bahwa manusia harus belajar kuat menghadapi hidup. Namun kekuatan sejati bukan berpura-pura tidak terluka. Kekuatan sejati adalah tetap tenang meski hati sedang penuh. Masalahnya di dunia sekarang banyak orang terlalu sibuk bertahan, sampai lupa mendengarkan dirinya sendiri. Kita menenangkan semua orang, tetapi tidak pernah menenangkan diri sendiri. Kita menjadi tempat cerita untuk banyak orang, tetapi saat kita lelah, kita tidak tahu harus pulang kemana. Dan disitulah kelelahan emosional mulai tumbuh, pelan-pelan, diam-diam, tanpa disadari siapapun. Karena tidak semua luka terlihat, tidak semua perjuangan bersuara. Ada orang yang tertawa paling keras, tetapi pulang dengan hati paling lelah. Ada orang yang terlihat paling tenang, tetapi setiap malam berperang dengan pikirannya sendiri. Dan mungkin itulah sisi paling sunyi dari menjadi dewasa. Tetap berjalan seperti biasa, meski ada banyak hal di dalam diri yang sebenarnya ingin dipeluk dan didengarkan. Ada jenis lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Bukan lelah karena pekerjaan saja, bukan karena kurang tidur, tetapi lelah yang datang dari terlalu banyak menahan pikiran, menahan kecewa, menahan diri, agar tetap terlihat kuat. Dan semakin dewasa kita mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa diceritakan. Ada masalah yang terlalu rumit dijelaskan, ada luka yang sulit dipahami orang lain, ada perasaan yang bahkan kita sendiri tidak tahu cara mengungkapkannya. Akhirnya kita memilih diam, bukan karena tidak butuh didengar, tetapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana dunia memahami kita, dan terkadang kedewasaan berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti isi kepala kita. Itulah mengapa semakin dewasa, lingkaran tempat bercerita semakin kecil. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita menjauh, tetapi karena kita mulai hati-hati memberikan isi hati kepada orang lain. Karena tidak semua telinga mampu mendengar dengan tulus, tidak semua orang hadir untuk memahami, dan pengalaman hidup perlahan mengajarkan beberapa luka lebih aman disimpan dalam diam. Namun diam yang terlalu lama juga bisa melelahkan,
karena manusia tetap manusia. Seberapa kuat pun seseorang terlihat, tetap ada sisi dalam dirinya yang ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Mungkin itulah sebabnya banyak orang sekarang terlihat tenang di luar, tetapi diam-diam merasa kosong di dalam. Mereka terbiasa memendam semuanya sendiri sampai lupa rasanya benar-benar didengar. Ada fase dalam hidup di mana kita berhenti mencari siapa yang akan mengerti, bukan karena menyerah, tetapi karena terlalu sering kecewa. Semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa tidak semua orang bisa menemani perjalanan kita. Beberapa datang hanya sebentar, beberapa pergi tanpa penjelasan, dan beberapa hanya hadir saat kita terlihat baik-baik saja. Akhirnya kita belajar menjalani banyak hal sendirian, pergi sendiri, memikirkan semuanya sendiri, menenangkan diri sendiri, dan tanpa sadar, kita berubah menjadi seseorang yang terlihat kuat di luar. Padahal di dalam, ada banyak hal yang masih ingin dipeluk. Stoik mengajarkan bahwa hidup memang tidak selalu memberi kenyamanan. Kadang kedewasaan lahir dari kesunyian yang panjang, dari malam-malam di mana kita harus menenangkan diri sendiri, dari hari-hari di mana tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan mungkin disitulah manusia mulai bertumbuh. Bukan saat semuanya mudah, tetapi saat ia tetap berjalan meski tidak ada yang menemani. Namun ada hal penting yang sering dilupakan. Menjadi kuat bukan berarti harus mematikan hati. Kita tetap manusia yang bisa lelah, bisa sedih, bisa ingin didengar. Tidak apa-apa jika kadang kamu merasa capek menjadi yang kuat. Tidak apa-apa jika ada malam di mana kamu ingin berhenti sejenak dari semua tuntutan hidup. Karena bahkan pohon yang paling kokoh pun tetap membutuhkan waktu untuk diam di terpa angin. Dan mungkin kedamaian bukan tentang memiliki hidup tanpa masalah, tetapi tentang belajar tetap tenang meski harus berjalan sendiri di banyak fase kehidupan. Di balik semua sikap tenang, semua kata aku nggak apa-apa, dan semua senyum yang terlihat biasa, sebenarnya banyak orang hanya ingin satu hal sederhana. Dimengerti, bukan dihakimi, bukan dibandingkan, bukan diberi nasihat panjang, hanya didengar tanpa harus menjelaskan semuanya. Karena semakin dewasa hidup terasa semakin berat, bukan hanya karena masalahnya, tetapi karena kita menjalaninya dalam diam. Kita terbiasa menjadi kuat untuk semua orang, menjadi penenang, menjadi pendengar, menjadi tempat bersandar. Namun jarang ada yang bertanya, kalau kamu sendiri, bagaimana? Stoik mengajarkan bahwa manusia tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi manusia bisa belajar mengenal dirinya lebih dalam. Dan mungkin, salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah mampu menemani diri sendiri saat dunia terasa sepi. Karena pada akhirnya tidak semua orang akan tinggal, tidak semua orang akan memahami, dan tidak semua luka akan menemukan tempat untuk bercerita. Namun hidup tetap harus berjalan. Dan di tengah semua kesunyian itu, kita perlahan belajar satu hal penting, bahwa ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari kemampuan untuk menerima diri sendiri meski dunia tidak selalu mengerti. Mungkin itulah alasan semakin dewasa kita menjadi lebih diam, bukan karena tidak punya cerita, tetapi karena kita sedang belajar menjadi rumah untuk diri sendiri. Ada saatnya bahkan orang yang paling tenang pun merasa lelah. Lelah menjadi yang selalu mengerti, lelah menjadi yang selalu bertahan, lelah menjadi tempat sandaran untuk banyak orang. Namun anehnya mereka tetap diam, karena sudah terlalu terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Dunia sering memuji orang kuat, orang yang tidak mengeluh, orang yang tetap tersenyum meski hidupnya berat. Tetapi jarang ada yang sadar bahwa orang kuat pun punya batas. Stoik bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi. Stoik adalah tentang belajar menghadapi hidup tanpa membiarkan emosi menghancurkan diri. Dan itu berbeda, karena memendam semuanya terlalu lama tidak selalu membuat seseorang kuat. Kadang, itu hanya membuat hati semakin lelah. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa capek. Tidak apa-apa jika sesekali kamu ingin berhenti sebentar dari semua tuntutan hidup. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat setiap waktu, karena manusia bukan batu. Manusia punya hati yang juga perlu dipeluk dan ditenangkan. Dan mungkin salah satu bentuk keberanian terbesar bukan berpura-pura baik-baik saja, tetapi jujur pada diri sendiri bahwa kita juga butuh istirahat. Butuh tenang, butuh ruang untuk bernapas,
butuh seseorang yang hadir tanpa menghakimi. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling lama menahan semuanya sendiri, tetapi tentang siapa yang tetap bisa menjaga hatinya. Tetap hidup di tengah dunia yang melelahkan. Semakin lama menjalani hidup, kita mulai sadar bahwa setiap orang membawa bebannya masing-masing. Ada yang terlihat tertawa setiap hari, tetapi pulang dengan pikiran yang berisik. Ada yang terlihat tenang, tetapi diam-diam sedang kehilangan arah hidupnya. Ada yang selalu menyemangati orang lain, padahal dirinya sendiri hampir menyerah. Namun dunia jarang melihat itu, karena sebagian besar perjuangan manusia tidak terlihat di permukaan. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dihadapi seseorang. Itulah mengapa ketenangan, empati, dan pengertian menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena mungkin orang yang terlihat paling biasa sedang bertahan sekuat tenaga agar tidak runtuh, dan mungkin juga kamu adalah salah satunya. Itulah mengapa ketenangan, empati, dan pengertian menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena mungkin orang yang terlihat paling biasa sedang bertahan sekuat tenaga agar tidak runtuh, dan mungkin juga kamu adalah salah satunya. Kamu tetap bangun setiap pagi meski hati lelah, tetap menjalani hari meski pikiran penuh, tetap tersenyum meski ada banyak hal yang tidak bisa kamu ceritakan. Jika iya, berarti kamu sudah lebih kuat daripada yang kamu kira. Karena bertahan dalam diam bukan hal yang mudah. Tetapi di tengah semua perjuangan itu, jangan sampai kamu lupa untuk tetap lembut pada dirimu sendiri. Jangan terlalu keras pada hati yang sudah berusaha sejauh ini. Jangan terus memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kadang, yang paling dibutuhkan manusia bukan solusi besar, hanya seseorang yang berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti kamu lelah." Dan jika hari ini tidak ada yang mengatakan itu kepadamu, biarkan narasi ini yang mengingatkan, kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana sedang berjuang diam-diam seperti dirimu, dan meski dunia terasa sunyi, bukan berarti perjuanganmu tidak berarti. Ada titik dalam hidup di mana kita berhenti berharap semua orang akan memahami kita, bukan karena hati menjadi dingin, tetapi karena kita mulai mengerti bahwa tidak semua perjalanan bisa ditemani. Dan dari semua kesunyian itu perlahan kita belajar sesuatu yang penting, menjadi rumah untuk diri sendiri. Belajar menenangkan diri saat pikiran mulai berisik, belajar memeluk diri saat dunia terasa jauh, belajar tetap berdiri meski tidak selalu ada tempat untuk bersandar. Stoik mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak selalu datang dari luar. Ia lahir saat seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, saat kita berhenti terus mencari validasi, berhenti memaksa semua orang mengerti, berhenti menggantungkan ketenangan pada kehadiran manusia lain. Karena semakin dewasa, kita mulai sadar, orang datang dan pergi. Situasi berubah, dunia terus bergerak. Tetapi diri kita sendiri akan tetap bersama kita di setiap fase kehidupan. Maka jangan membenci dirimu hanya karena kamu sedang lelah. Jangan merasa lemah hanya karena kamu ingin didengar. Kamu hanya manusia yang sudah terlalu lama kuat sendirian. Dan mungkin kedewasaan yang sebenarnya bukan tentang menjadi tidak membutuhkan siapa-siapa, tetapi tentang tetap bisa hidup dengan tenang meski dunia tidak selalu memberi tempat untuk kita bercerita. Karena pada akhirnya, setelah semua luka, kehilangan, dan kesunyian, hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang adalah hati yang tetap lembut, meski hidup tidak selalu ramah. Dunia memang membuat banyak orang berubah. Semakin dewasa, semakin banyak kekecewaan yang datang, semakin banyak kehilangan, semakin banyak alasan untuk menjadi dingin terhadap hidup. Dan tanpa sadar banyak orang mulai membangun dinding di dalam dirinya sendiri. Mereka tertawa seperlunya, bercerita seperlunya, percaya seperlunya, bukan karena tidak punya hati, tetapi karena terlalu sering terluka. Stoik memahami bahwa hidup tidak selalu lembut pada manusia. Akan ada fase di mana kita merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa lelah menghadapi semuanya sendiri. Namun di tengah semua itu, jangan sampai dunia mengubahmu menjadi seseorang yang kehilangan hangatnya hati. Karena menjaga hati tetap lembut di dunia yang keras adalah bentuk kekuatan yang langka. Tetap peduli meski pernah kecewa, tetap tulus meski pernah disakiti,
Tetap menjadi manusia yang baik meski hidup tidak selalu baik pada kita. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Dan mungkin di tengah dunia yang penuh kebisingan ini, yang paling dibutuhkan manusia bukan orang paling sempurna, tetapi seseorang yang mampu membuat orang lain merasa tidak sendirian. Jadi jika hari ini kamu sedang lelah dengan hidup, ingat satu hal, kamu tidak harus selalu kuat. Tetapi jangan sampai kehilangan hatimu. Karena pada akhirnya, hal yang paling diingat dari manusia bukan seberapa hebat dirinya, tetapi seberapa hangat ia membuat orang lain merasa diterima. Di balik semua kesibukan, semua target, semua tuntutan untuk terlihat kuat, mungkin manusia sebenarnya hanya ingin merasa tenang, ingin pulang ke tempat yang tidak membuatnya berpura-pura, ingin didengar tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, ingin diterima tanpa harus selalu terlihat sempurna. Namun hidup seringkali tidak seperti itu. Semakin dewasa, kita semakin sering bertemu dengan kehilangan, kekecewaan dan kenyataan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada mimpi yang tidak tercapai, ada hubungan yang berubah, ada orang-orang yang dulu dekat lalu perlahan menjadi asing. Dan semua itu meninggalkan lelah yang tidak selalu bisa dilihat. Stoik mengajarkan bahwa hidup memang penuh hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang tetap tinggal. Tidak bisa memaksa dunia menjadi adil. Tidak bisa memaksa semua luka sembuh secepat yang kita mau. Namun kita bisa memilih bagaimana menghadapi semuanya. Kita bisa tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan dirinya sendiri meski hidup terus berubah. Karena mungkin kedamaian bukan tentang memiliki hidup tanpa luka, tetapi tentang mampu menerima bahwa hidup memang tidak sempurna, dan tetap memilih berjalan dengan hati yang tenang. Dan jika hari ini kamu merasa dunia terlalu berat, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin kamu hanya sedang lelah menjadi kuat terlalu lama. Mungkin hatimu hanya ingin istirahat, ingin dipahami, ingin dipeluk oleh kehidupan yang selama ini terasa begitu keras. Dan itu manusiawi. Jadi jika hari ini kamu masih bertahan meski hati sering terasa lelah, meski pikiran tidak selalu tenang, meski hidup terasa sunyi, itu sudah lebih dari cukup. Tidak semua orang tahu seberapa berat perjuanganmu. Tidak semua orang melihat berapa banyak hal yang sudah kamu tahan sendirian, tetapi dirimu tahu. Dan itu berarti, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap berjalan, meski sering merasa ingin menyerah. Dan semoga suatu hari nanti kamu menemukan seseorang atau mungkin versi dirimu sendiri yang akhirnya bisa berkata dengan tenang, "Aku mengerti kamu." Dan kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian lagi.